Mungkinkah menjadi penulis bisa kaya raya? Sangat mungkin. Jawabannya setelah kita lewati yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Teman-teman, saat ngomongin profesi penulis, biasanya pengetahuan kita pasti tertuju pada pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan tidak menghasilkan banyak uang. Karena biasanya setahu masyarakat umum, penulis itu ya sebangsa sastrawan atau novelis atau penulis buku yang penghasilannya tidak tentu karena tergantung penjualan bukunya. Sehingga ketika ada salah seorang kerabat kita misalnya yang pacaran atau akan menikah dengan seorang penulis, maka seringkali dia disarankan untuk mencari ganti sosok pendamping dengan pekerjaan sungguhan. Sehingga penulis bukan pekerjaan sungguhan. Pasti disuruh mencari, bok ganti yang PNS, ganti yang polisi, ganti yang tentara dan berseragam, ganti pegawai kantoran. Menulis tidak pernah atau belum pernah dipandang sebagai pekerjaan yang profitable dalam jangka panjang, ada pensiunnya. Karena memang jarang kelihatan ada penulis yang kaya raya atau setiap tahun ganti mobil pada saat giliran arisan atau pertemuan halal bihalal pas Idul Fitri di keluarga besar. Tapi ternyata perkembangan zaman telah merubah atau mengubah tidak saja mindset itu, melainkan juga kondisi di lapangan. Nah, untuk itu, pada episode Kata WW kali ini saya akan berbagi insight atau pengetahuan tentang 3 profesi atau pekerjaan menulis dengan penghasilan yang bisa dibilang jauh lebih tinggi daripada penghasilan teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang bekerja rutinitas sebagai PNS, ASN, pegawai BUMN atau pegawai swasta dengan gaji yang tertinggi sekalipun. Apakah sajakah itu? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, tentu kita semua sudah tahu, terutama yang sudah sedikit banyak berkecimpung dengan dunia kepenulisan, yaitu profesi sebagai penulis skrip sinema. Ada 2, film dan serial, atau kita biasa sebut sinetron. Mengapa penghasilan ini, profesi ini tinggi? Karena ya memang pekerjaan mereka bisa dibilang sangat sulit, tapi memiliki exposure yang sangat luas. Artinya sekali kita menulis skrip sinetron atau film, yang nonton berjuta-juta orang. Berdasarkan informasi yang sudah saya kumpulkan dalam tahun-tahun belakangan ini, satu skrip film layar lebar untuk durasi sekitar 100 menit sampai 2 jam, itu untuk penulis pemula honornya adalah 30 juta rupiah. Kalau ada di antara kalian yang kemarin pernah mengikuti Kata WW episode kursus kilat nulis skenario, saya sudah bongkar di situ bahwa skenario film itu 1 menit itu 1 halaman di layar komputer. Maka kalau filmnya di target 100 menit, ya kita menulis minimal 100 halaman. Dan untuk itu honor kita adalah 30 juta rupiah untuk pemula. Sedangkan untuk penulis besar semacam katakanlah Tisa TS, Salman Aristo, Jujur Prananto atau Ernest Prakasa itu sudah di atas 100 juta rupiah, bahkan mungkin 120 juta. Itu untuk film layar lebar. Sementara untuk serial atau sinetron atau FTV, itu sepanjang yang saya ketahui honornya adalah berkisar antara 5 juta sampai 7,5 juta sampai pol-polnya 15 juta rupiah per judul per episode.
Apalagi kalau kita menggarap serial sinetron stripping dengan jumlah episode di atas 1000 dan setiap episode kita dibayar 7,5 juta rupiah, tinggal dihitung. Itu profesi pertama, menulis dengan penghasilan yang besar. Tapi untuk masuk ke dunia sinema ini memang diperlukan kerja keras dan keberuntungan yang tinggi, karena tidak semua orang bisa masuk ke sana sekalipun bisa menulis skenario. Kalau pengen tahu skenario itu seperti apa, langsung cus ke kata WW episode sebelum ini, yaitu yang ngomongin tentang kursus kilat menulis skenario. Yang kedua adalah biographer atau penulis biografi. Biografi kita tahu buku yang berisi kisah tentu saja nyata dari para tokoh besar, bisa politikus, bisa entertainer, bisa budayawan, bisa atlet. Kita tahu David Beckham, Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Will Smith, Richard Gere, Julia Roberts, masing-masing sudah menelurkan buku biografi yang berisi kisah mereka dari kecil sampai gede, sampai hari ini, sampai sekarang ini. Dan karena mereka tidak bisa menulis sendiri, maka yang nulis orang lain, penulis yang disebut biographer. Berapa honor seorang biographer? 300 ribu rupiah. Bukan per buku, melainkan per halaman. Dan di dunia kepenulisan biografi berlaku ketentuan bahwa tebal halaman semakin naik, honor per halaman juga semakin mahal. 300.000 per halaman itu untuk biografi kecil di bawah 100 halaman. Halaman di komputer, bukan halaman di buku cetaknya. Di atas 150, honor per halaman sudah naik menjadi antara 400 sampai 500 sampai 600 ribu. Dan di atas 300 halaman, honornya sudah mencapai 900 ribu sampai 1 juta rupiah. Bisa kita bayangkan berapa honor yang diterima oleh penulis ketika yang dijadikan tokoh biografi adalah orang-orang semacam Krisdayanti, Anna Avanti, Chrisye, dan bahkan ibu almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Dan orang yang beruntung ini adalah kakak angkatan saya di Gramedia Pustaka Utama, yaitu Albertine Indah. Ini sudah sering menulis biografi dan klien-kliennya seperti itu. Minimal 300.000 rupiah per halaman dan dikalikan 100 halaman, 150. Itu honor untuk penulis biografi. Dan yang ketiga, profesi kepenulisan dengan penghasilan yang menggiurkan adalah ghostwriter atau penulis bayangan. Penulis bayangan ini kita menulis tapi untuk orang lain. Artinya misalnya ada seorang tokoh, pejabat atau artis yang ingin membuat buku. Karena dia tidak sempat menulis, maka yang disuruh menulis orang lain. Tapi nanti ketika bukunya jadi, nama yang dipajang di kredit buku bukan nama orang yang nulis, tapi nama tokoh itu. Katakanlah misalnya Emma Watson ingin menulis novel, tapi karena dia tidak sempat menulis atau memang dia tidak bisa, maka dia menyuruhmu untuk menuliskan novel buat dia. Itulah yang disebut ghostwriter, penulis bayangan. Tokoh nanti si tokoh itu yang akan dikenal di mana-mana karena tulisannya mungkin di resensi bagus, berkualitas, berbobot dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ada orang lain yang bekerja keras setiap malam, setiap hari untuk ngetik sampai selesai. Inilah profesi ghostwriter. Profesi ghostwriter ini harus mahal harganya karena yang dibeli tidak hanya tulisannya tapi juga nama, kredit kepenulisan. Di luar negeri, honor ghostwriter bervariasi antara 50.000 sampai 250.000 per proyek. Proyek ini bisa apa aja? Bisa buku, bisa novel, bisa buku non-fiksi, bisa buku ilmiah, dan tebalnya juga tergantung yang disepakati. Artinya ketebalan berkaitan dengan jumlah honornya. Itu kalau di luar negeri 50.000 dolar, kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang 15.000 rupiah per dolar Amerika itu sudah 750 juta.
Siapa yang nggak mau? Kalau di sini per halamannya adalah hampir sama dengan penulisan biografi, yaitu Rp250.000 per halaman. Jadi kalau misalnya ada seorang tokoh, artis, politikus memintamu untuk menulis baginya dalam bentuk penulis bayangan, maka harga yang harus kamu minta adalah minimal 250.000 per halaman, kalikan berapa halaman yang nanti jadi. 3 profesi itu merupakan beberapa di antara pekerjaan-pekerjaan skill menulis dengan honor yang relatif kita bisa bilang menggiurkan. Bayangkan kalau kita bisa mendapatkan rutin orderan menulis biografi dan penulis bayangan, berapa puluh belas juta yang akan kita terima dari satu buku ke buku lainnya, ke buku lainnya, ke buku lainnya. Dan penghasilan itu kalau di jumlah total per tahun, lalu dirata dengan jumlah bulan, lalu ketemu berapa jumlah penghasilan per bulan, itu jelas jauh di atas penghasilan teman-teman kita yang bekerja 9 to 5 setiap hari, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, diulangi terus sampai pensiun di umur 70 di kita yang bekerja sebagai pekerja kantoran. Jauh lebih tinggi daripada itu. Sehingga oleh karena itu, maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kita sangat mungkin menjadi kaya raya cukup dengan bekerja sebagai penulis full time di rumah, atau di kafe, atau di WC umum, atau di terminal, atau di stasiun, terserah kita mau ngetik di mana. Perubahan-perubahan zaman seperti ini yang membuat profesi kepenulisan ikut berkembang dan sudah tidak sama lagi dengan zaman dahulu, sehingga yang berprofesi sebagai penulis sekarang sudah sangat bisa untuk nyombong bahwa sekarang penulis bisa menjadi kaya raya tanpa harus menjadi penulis novel bestseller seperti Terelie, Andra Hirata, atau Dewi Lestari. Kita bekerja dalam diam, dalam sunyi sebagai penulis biografi, sebagai ghostwriter, dan akhirnya jika memungkinkan sebagai penulis skrip, sinema, film, dan serial, kita sudah bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga dengan jumlah penghasilan yang jauh dari mencukupi. Sementara itu, kalau mau tahu teknis lebih dalam mengenai bagaimana kita bisa mempelajari ketiga bidang penulisan itu, ya mau tidak mau terpaksa memang harus ada kelas dan berbayar. Mosok mau dapat uang puluhan juta kok maunya belajar gratis, ini kan lucu. Kontak di kolom bawah di komentar kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai profesi kepenulisan dan bagaimana kita bisa sampai ke level itu. Kita akan kembali di Kata WW episode berikut dengan pembahasan-pembahasan lain yang lebih menarik tentang dunia kepenulisan. Yang jelas, setelah menonton video ini, kalian semua jadi tahu bagaimana profesi menulis bisa bikin kita berkecukupan dan bahkan kaya raya, tajir, melintir ala sultan. Sampai ketemu lagi.